Jadi kalau aku sudah mantap melakukan pengobatan di satu rumah sakit ini, tolong jangan dikecam. Kok Jangan dikecam orang ya. Indonesia melakukan pengobatan ke luar negeri? Kesan dia rumah sakit itu kayaknya nggak ada guys, jadi kesannya kayak mall gitu, besar banget ya. Ini yang di lantai ground. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pulau Pineng atau Pineng salah satu destinasi wisata yang paling populer di Malaysia. Selain populer dengan wisatanya, namun Pineng juga dikenal dengan rumah sakitnya yang serba lengkap. Maka tak heran jika ramai sekali orang Indonesia yang datang ke Pineng untuk berobat. Mungkin selain bisa berobat juga bisa berwisata sekali jalan-jalan di luar negara. Salah satu di negara Malaysia. Karena Pineng ini juga memiliki destinasi wisata yang sangat populer dan juga terkenal dengan street foodnya yang mendunia. Seperti apa sih kisah seorang warga Indonesia yang berobat di Pineng? Kenapa lebih memilih berobat ke Pineng? Pastinya ada alasan tertentu. Jangan saling mengecam kalau tidak tahu alasannya. Setuju atau tidak? Yang setuju silahkan tulis di kolom komentar. Bukan rumah sakit di Indonesia kurang canggih atau mungkin kurang bagus, bukan. Pasti setiap orang punya alasan tertentu kenapa lebih memilih berobat di Pineng, Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, hari ini tanggal 2. Selamat pagi, assalamualaikum. Ini pukul 6.50. Kita akan ke sebelah, ke Gleneagle untuk melakukan pembayaran deposit. Kemarin dipinta sebesar 22.000 RM atau kurang lebih berapa ya, 70 ke 75 juta ya untuk depositnya. Akan selepas itu kalau dapat giliran pertama mungkin akan segera melakukan operation. Kalau enggak ya harus menunggu jadwal ya, karena hari ini katanya itu banyak sekali operation yang akan dibuat karena kemarin Malaysia itu cuti, public holiday, hari buruh tanggal 1, kemudian di hari Kamis itu pun ada cuti lagi, hari Waisak kalau nggak salah ya. Jadi ya harus bergiliran. Semoga Wulan dapat awal, makanya itu kita harus awal-awal ke rumah sakitnya. Pukul 7 masih gelap, jadi kita hanya jalan kaki dari sini. Ini apartemenku, cuman kesini guys nih, di sebelah sana itu ya, deket. Kita tinggal jalan kaki dari depan situ, terus ya tinggal bersebelahan gini ya. Gimana sih, aku bingung. Ini hanya dibatasi dengan dinding saja untuk menuju ke hospitalnya, jadi nggak susah kalau nanti si Cimel mau bolak-balik ambil apa, karena barang-barang aku kan aku simpan di apartemen sini ya. Jadi kalau cuman dapatnya roomnya itu single, bukan yang VIP, jadi satunya harus, aku kan 3 orang ya, satunya harus stay di sini malam gantian gitu ya. Tapi nanti kalau dapat yang VIP itu boleh ditungguin 2 orang gitu. Bismillah, semoga dipermudahkan segala urusan hari ini ya, minta doanya. Kesan dia rumah sakit itu kayaknya nggak ada guys, jadi kesannya kayak mall gitu, besar banget ya. Ini yang di lantai ground. Ini ada coffee bean, ada kafe-kafe. Jadi dokter bedahku ini Mr. Kiru Bakaran. Ya, tapi dokter spesialisku bukan ini, nanti aku kasih tahu. Jadi sebelum sama dia aku sudah ada dokter spesialis, terus yang melakukan pembedahan dia India, Malaysia, Taiwan. Ya, ini bilik yang aku dapat. Ternyata dapatnya di VIP. VVIP-nya sudah full. Bedanya cuma di lounge. Kalau yang VIP itu nggak ada ruang tamu. Kalau VVIP ada ruang tamu. Kalau VVIP-nya cuma sofa bed saja. Seperti ini guys. Aku kasih lihat sedikit ya. Lumayan luas. Ada TV-nya juga. Terus di sebelah sini ada meja. Nah, kita lihat view-nya itu kayaknya yang ku nampak dari kamar aku. Iya guys, di situ kamar aku di lantai 11 ya. Sana beach. Ini apartemen aku. Jadi boleh say hello sama si Cimel kalau dia pas balik ke apartemen ya. Nah, seperti ini. Lumayan bersih, cantik. Kita lihat ke depannya.
ada connecting juga ya. Ini apa ya, ruang lemari mungkin. Oh, kamar mandinya di sini. Oke, bersih juga kamar mandinya, kayak standard hotel ya. Ini per malamnya 510 Rm ya, deposit 8.000 Rm. Showernya seperti ini, bersih lah ya. Ada penutupnya. Ini depannya seperti ini, banyak-banyak ruang. Nggak dapat aku kasih lihat ya, nggak boleh ya, privasi orang. Nah, pandangannya seperti ini tempat tidur aku. Oke, bersih, luas. Ada lemari esnya juga. Ini ada meja makan, kayaknya TV-nya gede. Gede. Ini mau tinggal di hotel atau mau perawatan ya, mau operation. Ini ada mejanya. Nanti si Cimel kayaknya tidur di sini. Sudah kebeliin selimut juga. Bawa bantal dari apartemen. Nah, cantik. Kata si Cimel guys, ini rawat inap, operation rasa staycation. Karena kamarnya kan luas banget dan kayak nggak ada aroma rumah sakit atau hospital gitu, nggak ada. Baju yang dibawa pun cuma sedikit, bukan untuk holiday ya. Sampai selesai semua perawatan aku. Ulang minta doanya kepada teman-teman semua. Semoga Mbak Yu cepat disembuhkan dari berbagai penyakit. Amin ya robbal alamin. Jadi Mbak Ulan ini adalah orang Indonesia yang berobat di Pineng. Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum dari Kota Tulungagung. Hari ini hari Kamis. Waalaikumsalam Mbak Ulan. Insya Allah di lusa atau hari Sabtu Ulan akan melakukan perjalanan lagi ke Pulau Pinang atau ke Penang, Malaysia. Kenapa Ulan balik lagi ke sana? Apakah operasinya belum tuntas? Untuk penyakit yang aku derita sebenarnya itu nggak ada kata tuntas dalam waktu 1 ke 2 bulan ini ya. Jadi harus continue atau berterusan. Jadwal kontrolnya atau review dokternya kayaknya di hari Sabtu ini Ulan akan review lagi dengan dokter bedah aku, dokter Kiru Bakaran. Kemudian akan lanjut balik lagi ke dokter spesialis onkologi yaitu dokter Amir. Insya Allah rencananya akan dipasang chemoport di dada bagian sebelah kiri ya. Kenapa dipasang alat chemoport? Kenapa enggak pemberian kemoterapi infusnya melalui tangan? Katanya kalau di luar negeri itu, aku nggak tahu di Indonesia bagaimana. Kalau di luar negeri katanya kalau pemberian kemo infusnya itu melalui tangan, lama-lama pembuluh darahnya itu akan mengecil. Dan rata-rata orang yang kemo di luar negeri itu kebanyakan sudah memakai chemoport. Kemarin ada beberapa orang yang kutanya yang melakukan kemo di Indonesia, mereka katanya masih diberikannya infusnya itu melalui tangan ya. Nggak tahu kalau ada sudah yang dipasangkan chemoport, tapi kebanyakan orang-orang ada 3-4 orang yang kutanya yang melakukan kemoterapi di Indonesia, mereka masih diberikan melalui infus di tangan. Kenapa nggak melakukan kemoterapi di Indonesia? Karena sudah satu paket. Aku pengen semuanya tuntas di sana ya. Jadi aku sudah benar-benar memantapkan hati ya, untuk melakukan pengobatan dari awal sampai menuntaskan pengobatan aku di Pulau Pinang, Malaysia. Jadi kalau aku sudah mantap melakukan pengobatan di satu rumah sakit ini, tolong jangan dikecam. Kok jangan dikecam orang ya? Indonesia melakukan pengobatan ke luar negeri? Halo, aku buka sedikit saja ya infonya. Kemarin saat aku berangkat pesawat yang direct AirAsia, satu-satunya pesawat yang direct dari Surabaya untuk menuju ke Pulau Pinang, satu pesawat mayoritas ya, nggak semua full ya, mayoritas mungkin 70%-an itu orang yang berobat ke Pulau Pinang. Dan kalau kalian berada di Pulau Pinang, kalian akan sering menemukan orang Indonesia, ya pasti dengan logat-logat Indonesia ya. Di apartemen yang aku diami di Mansion One itu saja aku sering berpapasan dengan orang Indonesia yang notabene dia berobat di Gleneagles Hospital. Aku nggak tahu sakitnya apa, ada yang cancer hati, ada yang ini dan sebagainya, ada yang hanya medical check up saja. Jadi rata-rata banyak orang Indonesia yang berobat ke Pulau Pinang. Aku nggak tahu di tempat lain, jadi jangan dikecam. Ulan bukan satu-satunya orang Indonesia yang berobat ke luar negeri. Banyak, aku nggak bilang banyak ya, nanti salah lagi cakap ya. Ada beberapa juga orang Indonesia yang berobat ke luar negeri itu. Jadi ya terpulang kepada kemantapan hati mau berobat di mana. Dan kali ini Ulan coba memakai pesawat Scoot ya, karena kemarin AirAsia itu gila-gilaan naiknya. Surabaya Penang saja hampir untuk aku sama Cimel 9 jutaan, 8 juta ke 9 juta AirAsia gitu kan.
Ya udah aku coba pakai Scoot, transit di Singapura, kemudian baru lanjut ke Pulau Pinang di sore harinya. Ya Allah, jam segini sudah panas banget, aku nggak nyalain aircon. Baliknya aku belum tahu, karena kalau orang berobat ternyata itu kita boleh nggak usah membeli tiket return ya. Jadi kali ini aku hanya membeli 1 tiket berangkat saja, untuk baliknya nanti kalau semuanya sudah dinyatakan dokter oke, kamu boleh pulang, baru aku akan membeli tiket untuk pulangnya. Yang kemarin saja aku sama Cima sudah membuang tiket ya, AirAsia. Awalnya yang keberangkatan pertama itu karena aku kepikiran takutnya ditanya tiket balik kan, sebagai turis bukan pakai visa berobat, jadi aku beli return tiket. Yang returnnya karena nggak berkesesuaian dengan jadwal kepulangan aku buang. Jadi untuk sayang Mbak, saat ini aku nggak mau terulang lagi kejadian yang kemarin, aku harus membuang tiket return aku atau tiket baliknya ke Surabaya. Jadi aku hanya membeli 1 way saja, yang dari Surabaya transit ke Singapura baru lanjut ke Pulau Pinang. Aku akan stay lagi di Mansion One karena itu yang betul-betul menurut aku strategik. Dia dekat dengan rumah sakit yang akan aku lakukan pengobatan ini, tinggal jalan kaki 2 menit saja sudah datang ya. Kita coba untuk online check-in. Pesawat Scoot kita boleh online check-in dari rumah, kita boleh print boarding pass-nya. Karena Scoot, aku nggak beli bagasi ya, Scoot boleh free bagasi cabin itu 10 kilo. Kalau pesawat lain kayak AirAsia itu cuma 7 kilo saja. Kalau Scoot kita boleh membawa bagasi cabin untuk naik pesawat itu 10 kilo. Karena 10 kilo otomatis aku nggak usah beli bagasi. Kalau beli agak sedikit mahal ya, buat apa juga. Baju yang dibawa pun 2-3 potong saja. Kayak alat-alat kemarin sudah aku tinggal di Mansion One, kayak rice cooker dan sebagainya. Terus slow juicer kayaknya aku akan beli di sana, dan nanti aku akan tinggal di sana. Sekiranya aku bolak-balik ke sana, nggak usah bawa sana bawa sini, ribet betul sekali, banget kan. Mbak Baju 2-3 saja cuci kering pakai sudah gitu ya. Jadi nanti kalau bulan sekiranya di Penang bajunya itu saja ya, memang aku bawanya sedikit ya. Aku bukan buat holiday, karena aku kesana sejatinya untuk berobat ya. Jadi nggak mementingkan bagaimana penampilan aku. Nah, jadi itulah cerita salah satu warga Indonesia yang berobat ke Pinang. Bahkan saat beliau naik pesawat, rata-rata orang yang tujuan ke Pinang semuanya berobat ke Pinang. Jadi satu pesawat itu rata-rata ke Pinang untuk berobat. Ya mungkin ada alasan sesuatu kenapa lebih memilih untuk berobat ke Pinang. Jadi tidak usah saling untuk menyalahkan satu sama lain, atau mungkin kok mau berobat saja kok jauh-jauh amat. Biasanya terkadang juga ada orang yang ngomong seperti itu. Ya namanya manusia, ya wajar ya kan. Jadi alangkah baiknya kalau kita tetap senantiasa berpikir positif. Mungkin mbaknya atau warga yang lain kemudian ingin berobat ke Pinang ya ada tujuan tertentu. Satu, kita bisa juga sambil liburan ya kan. Apalagi Pinang ini adalah destinasi wisata yang sangat populer di Malaysia. Semoga video ini memberi informasi kepada sahabatku semua, dan harap-harap tidak usah saling mengecam bila ada seorang warga Indonesia yang berobat ke Malaysia. Mungkin ada alasan tertentu. Bukan di Indonesia rumah sakitnya kurang baik, bukan. Namun pasti setiap orang punya alasan tertentu. Jadi jangan salah beranggapan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.